juga dok, untuk penegakan diagnosa pada penderita PCOS itu dilakukan pemeriksaan apa aja dok? Jadi untuk penegakan diagnosa itu sendiri tetap yang pertama itu kita anamnesa. Dari anamnesa gimana siklus menstruasinya, kacau atau enggak, berantakan atau enggak. Terus dari pola hidupnya bagaimana, kapan terakhir sering olahraga, pola tidurnya bagaimana, pola pikirannya gimana. Karena ya namanya perempuan kan kalau stres sedikit ya pasti siklus menstruasi bakal kacau, berantakan ya dok ya? berantakan. Terus ditambah lagi kita lakukan pemeriksaan penunjang, itu bisa dari USG. Pemeriksaan penunjang berikutnya bisa dari laboratorium. Kalau seandainya semuanya aman, mungkin kita ke step berikutnya, bisa kita sekalian cek suaminya bagaimana kan, gitu. Ya, berarti bukan hanya dari pihak perempuan Ya, sebenarnya dok bukan, ya. Jadi bukan. untuk pihak suami juga harus dicek. Berarti untuk USG-nya itu USG melalui perut dok, maaf, atau melalui transvaginal? Bisa, kalau di kita bisa semua, bisa melalui perut. Jika diperlukan melalui transvaginal, tapi kalau mau jelas sih enak memang dari transvaginal ya. Apalagi di kita kan sudah ada morula yang bisa program sekalian untuk inseminasi yang pertama dan satu-satunya mungkin di Majalengka ya. Iya, kebetulan untuk di rumah sakit Lepasya juga ada klinik morula ya sahabat. Nanti boleh dikonsultasikan pada pasangan suami istri yang sudah lebih dari 1 tahun menikah, tapi belum pernah hamil, atau mungkin untuk dicek kondisi rahimnya dan kondisi kesuburannya, bisa dikonsultasikan ke rumah sakit Lepasya. Kemudian juga dok, untuk penanganan dini atau yang bisa kita lakukan nih untuk khususnya sahabat Lipasya yang memang sudah menderita PCOS ataupun yang belum, bagaimana cara mencegah? Kalau sahabat Lipasya sudah ada keluhan menstruasinya terganggu, kemudian sudah menikah 1 tahun tetapi belum juga mempunyai momongan, itu yang paling utama dari terapi PCOS adalah melakukan perubahan pola hidup, terutama dari Pola nutrisi. hidup ya, dok, ya. Kalau bisa nutrisi itu makan yang ya jangan yang kacau kayak sekarang ya. Sekarang makan yang manis-manis. Kemudian ditambah lagi olahraga, ini yang paling penting. Olahraga. Ya, karena target dari PCOS itu kalau bisa kita menurunkan berat badan si ibu. Kalau seandainya berat badan si ibu sudah turun, sudah mulai berangsur normal, insya Allah kehamilan itu akan datang. Minimal turun berat badan 10% ya dok ya? Ya bisa. Atau bisa kita tarik standarnya dari misalnya tinggi badannya berapa, kemudian berat badan kita idealnya harus berapa, bisa dari situ ya dok ya. Kemudian juga mungkin untuk makanan dok ya, kalau sekarang kan mungkin zamannya junk food, harus yang real food ya dok ya. Yang harus makanan itu yang penting bergizi ya. Sekarang kan sudah banyak YouTube atau Google ya, bisa kita jadwalin untuk misalkan pola makannya bagaimana gitu kan. Iya. Kalau stres sebenarnya mempengaruhi nggak sih dok? Kalau untuk siklus men sangat mempengaruhi, karena banyak juga pasien pas kita periksa ternyata normal semua, tapi pas ditanya ibu lagi mikirin apa, iya saya lagi mau skripsi dok. Nah, kan itu salah satu pencetus dari biasanya berantakan si siklus menstruasi. Berarti mempengaruhi juga. Kemudian untuk misalnya pada ibu-ibu yang terlanjur, karena kan suka ada istilah dok, dipancing aja dulu nih pakai KB biar cepat hamil. Nah, ternyata sudah kadung nih dok, pakai suntik KB atau coba-coba pakai pil katanya. Padahal teh pilnya baru 1 strip misalnya. Seperti itu mempengaruhi juga nggak sih? Kalau untuk PCOS sih disarankan sih memang tidak usah pakai itu dulu ya. Sejauh ini ya fokus kita adalah bagaimana melakukan pola hidup sehat dulu aja. Yang paling penting itu terapi lini utama dan yang paling murah ya. Karena kita nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir macem-macem, yang pokoknya olahraga, makan sehat, tidur teratur. Suami misalkan ngerokok di stop dulu supaya adanya hasil ya
mudah-mudahan bisa garis 2 ya. Iya. Berarti dari kedua belah pihak tetap ya, Ya. sahabat Lipasya, jangan menjudge PCOS ini pasti dari ibunya. Ternyata untuk bapak-bapaknya juga memang harus ikut diperiksakan. andil gitu. Iya. Bagi bapak-bapak yang merokok mungkin dikurangi gitu ya. Kemudian dok, apakah penderita PCOS itu semuanya harus diterapi atau bagaimana, tergantung tujuannya? Nah, kataku tadi terapi utamanya tadi kan tetap balik lagi ke pola hidup. Percuma kita sudah kasih obat-obatan yang mahal, obat-obatan yang bagus, tapi pola hidup kemudian dia pasien itu nggak olahraga, ya nggak ada, sia-sia aja gitu. Jadi balik lagi ke pasiennya bagaimana niatnya itu untuk menyembuhkan PCOS itu sendiri. Kalau pertanyaan saya dok, apakah penderita PCOS itu bisa hamil? Bisa? Nah sahabat Lipasya, Bisa. bagi penderita PCOS ternyata bisa hamil ya. Bisa. Jadi jangan insecure dulu, masih Langsung masih ada konsulkan harapan ke ya dok kita. ya. Nah Bisa langsung konsulkan ke kita, apalagi kita kan sudah ada morula di sini ya, bisa kita lakukan inseminasi apabila perlu, apa perlu gitu kan. Kalau seandainya cuma cukup melakukan pola hidup sehat, alhamdulillah gitu ya. jangan putus harapan ya sahabat Lipasya, bagi yang sedang menderita PCOS ataupun yang masih gejalanya mirip-mirip, segera konsultasikan sebelum terlambat ya dok ya. Ya. Karena kita kalau sudah bertahun-tahun sudah bukan ranahnya. Prinsipnya ini kalau lagi ya, dok. sudah menikah 1 tahun, berhubungan sudah rutin, tapi belum juga mempunyai omongan, segera konsultasikan ke kita, supaya ya kalau urusan infertil ini kita kejar-kejaran dengan waktu, semakin tua prognosa atau tingkat penyembuhannya juga makin sedikit. Tuh. Ikan sepat ikan gabus jadinya dok Ya, ya. Lebih cepat lebih bagus sahabat Lipasya, segera Iya. diperiksakan. Tidak terasa dokter, ternyata penjelasannya cukup menarik, dan mudah-mudahan podcast kali ini mengenai PCOS bisa bermanfaat untuk sahabat Lipasya. Apabila sahabat Lipasya merasa informasi ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman, keluarga maupun sahabat lainnya. Yuk ajak yang lainnya juga untuk cek kondisi kesehatan kandungan secara rutin ke dokter obstetri ginekologi yang ada di Rumah Sakit Lipasya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih. Pasti bisa.